Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin di sini saya Seraputra Randriansyah dari Teknik Mesin Angkatan 2023 yang akan membawakan tutorial mata kuliah termodinamika teknik kedua untuk malam ini. Jadi ya tanpa basa-basi langsung aja kita mulai ke soal pertama ya. Ini sih soalnya kita ambil dari kisi-kisinya aja. Ada siklus refrigerasi, terus ada gas ideal, sama ada psikometrik. Nah, ini kita pertama dari soal gas dari siklus refrigerasi dulu ya. Oke, di sini kita baca dulu soalnya dulu biar sekalian kita tulis diketahuinya dulu. Oke. Oke, diketahui udara masuk ke kompresor pada refrigerasi ideal Brayton, siklus refrigerasi ideal Brayton pada tekanan 1 atm dan 480 derajat Reaumur dengan laju massa sekitar 50 feet kubik per second ya. Nah, ini kita pertama dapat di sini untuk P1 sama dengan 1 atm, 1 tekanan atmosfer ya. Di sini ada T1 sama dengan 480 derajat Reaumur. Di sini ada laju aliran massa sama dengan 50 feet kubik per second. Sip. Terus kita baca lagi soalnya jika tekanan rasio kompresi tekanannya itu 3 dan temperatur masuk turbinnya lah itu sekitar 540 derajat Reaumur. Tentukan net power input itu tuh kayak kerja siklus ya dalam satuan BTU per menit, dan yang B ini kapasitas refrigerasi atau bisa dibilang Q-in dalam satuan BTU per menit, dan yang C ini COP, coefficient of performance. Ini tuh sama aja kayak seberapa banyak yang diusahakan dan yang hasilnya lah. Jadi misalkan kita ngasih usaha 100, misalkan COP-nya 90, nanti kita misalkan dapat hasil air itu 90 kJ, misalkan seperti itu. Nah, ini ya udah langsung aja kita lanjut ke yang diketahuinya lagi. Di sini kan ada rasio kompresinya itu kan berarti kita tulis P2, P1 sama dengan 3 ya. Nah, di sini kita bisa tulis juga kalau misalkan P4 per P3 itu sama dengan kompresi itu 1/3. Ini kita bisa lihat ya di soalnya nih. Kan ini kita anggap aja lah di soalnya ini udah ada skemanya dan diagram TS-nya. Jadi yang pertama itu dia dari sini dulu, dari heat exchanger dulu ke kompresor, dari kompresor ke heat exchanger, dari heat exchanger ini ke turbin, dan dari turbin ini ke heat exchanger gitu. Nah, kalau misalkan kita bikin diagram TS-nya yang udah pasti temperatur tertingginya itu kan pasti kan yang di 2S ini kan, karena dia OTW masuk ke dari kompresor ke heat exchanger. Nah, itu di sini ada Q out. Nah, itu berarti kan kalau Q out itu kan berarti kan temperaturnya tinggi. Jadi langsung aja nih 2S di sini. Lalu dari 1 dulu kita lanjut ke sini, 1 ke 2S. Terus di sini ada garis tekanannya 3 atm. Terus ada lanjut ke sini lagi 4S, dari 4S balik lagi ke 1 lagi. Jadi ini sebenarnya siklusnya kayak gini aja sebenarnya untuk di diagram TSM gitu ya.
Sama kita lanjut lagi di sini. Untuk kita baca di soalnya lagi. Temperatur inlet dari turbinnya itu 540 remor. Berarti kan inlet turbin ini kan yang ketiga ya. Kalau misalnya kalian bisa lihat di soalnya nih. Berarti T3 540 derajat remor. Nah, di sini kita tulis ditanya A, yaitu Weather cycle ya, atau bisa dibilang kerja siklus. B ini ada Q in. Q in, oh ya ini dalam satuan BTU per menit. Ini Q in dalam satuan BTU per menit juga. Terus di sini kita ada coefficient of performance. Oke. Ya. Di sini kan kita udah dapat ya, diketahui sama yang ditanyanya. Yang pertama kita lakuin itu ya sebenarnya biasa sih, kayak misalkan gambar skemanya, gambar diagram TS ya, dan yang satu lagi jangan lupa kita tulis juga si asumsi. Ya ini seperti biasa ya, steady state dan EP dan EK sama dengan 0. Oke. Jadi ini 0. Ya udah. Ini kita coba masukin lagi ya si diagram TS. Ini di sini kalau misalnya ada yang mesti bingung cara gambar diagram TS, bilang aja biar kita jelasin. Ini dia, ini diagram TS-nya. Di mana T ini kita tahu T itu temperatur dan S itu dia entropi. Oke. Jadi ini kita bisa biasa seperti biasa bikin tabel. Oke. Ketulisannya dulu ya. Ini ada tingkat keadaan, ada 1, 2 S. 3 dan 4 S. Oke, ini kita bagi lagi environment. Sini kita masukin tekanan dulu ya, karena kan tadi kan tekanan yang kita ketahui di awal dalam satuan atmosfer. Nah, di sini kan dia ada 2 garis tekanan ya, ada 1 dan ada 3. Nah, berarti kan tekanan yang ke-1 ini kan berarti kan dia ada di 1 atm kan. Yang 2 S ini karena ada di garis tekanan yang 3 atm berarti di 3. Terus yang 3 ini, titik 3 ini dia karena ada di garis tekanan yang 3 atm berarti dia ada di 3 atm.
4S ini karena ada di garis tekanan 1 atm, makanya dia tekanannya itu 1. Oke. Kita lanjut ke suhunya. Kita tulisnya yang kita ketahui aja deh ya. T dalam satuan derajat tremor. Kita lihat lagi. Nah, ini kan lihat di diagram TS ya. T1 itu sama dengan 480 derajat tremor. Oh, bisa ditulis. Oke, dan yang ketiganya ini di 540 derajat tremor. Nah, kita sampai sini aja dulu. Dan di sini kita seperti biasa enthalpy ya. Kilojoule per kilogram. Nah, di sini yang kita perluin aja ya. Terus di sini ada PR. PR itu nanti kita coba kita lihat di tabelnya ya. Nah, ini kita untuk keterangannya ini kita menggunakan tabel A22E. Nah, coba ke yang pegang tabel, coba dibuka tabel A22E-nya. Di sini kan ada ideal gas properties of air. Nah, di sini kita manfaatin derajatnya. Berarti misalkan yang di 480. Kita baca di tabelnya itu 480, nya 114,69. Ini dia kilojoule per kilo. Sorry, hanya itu di satuannya itu BTU per pound. Satu 180 derajat tremor. Kita lihat di sini di tabel A22E hanya itu sebesar 114,69. Ini kalau misalkan ada yang salah boleh tolong dikoreksi ya. Dan di sini ada PR-nya itu di angka 0,9182. Oke. Terus karena di tingkat kadar 2 gak ada derajatnya, kita skip aja dulu. Di tingkat kadar 3 ini ada derajatnya 540 derajat Celcius. Kita lihat di tabel. Coba dibuka tabelnya, lihat di A22E itu 540 derajat tremor, hanya berapa, PR berapa coba? Enggak. Yo. Kenapa A22E aja lah? Karena kan ini kan kita siklus berefleksi kan. Nah, ini kan dia karena ideal gas properties of air, berarti, nah ini kan juga dijelasin di sini. Udara masuk ke dalam kompresor. Nah, berarti kan ini kita pakai ideal gas properties of air gitu. Atau jawab gak kira-kira? Gimana jerak? Kurang jerak. Jadi kan ini kan karena kita makainya udara ya. Sebentar. Karena kita ini pakainya udara, kan kita lihat di tabel A22 ini.
A22 ini kan dia kan R itu kan udara kan. Sedangkan kita juga lihat di sini, di soalnya itu dia pakai R udara. Berarti kan dia pakai A22E dong. Kenapa dia pakai E? Karena dia satuannya Inggris. English unit. Satuan Inggris. Jadi kalau misalkan kayak bisa jadi kayak BTU per pound atau misalkan Fahrenheit, itu dia masuknya ke satuan Inggris gitu. Itu enggak kira-kira? Atau di tempat lain? Hitung-hitung gerak. Aman ya? Oke. Coba tadi ini berapa nih? Ya H sama PR-nya berapa yang di 540 derajat triumvirate? Hanya 544,35. Itu tabel berapa? A22E. Ingat ini satuannya satu Inggris. Atmosfer, terus feet, terus ada reamor, itu di satuan Inggris, A22E. Yang belakang dia, halaman 1013. Sama aja coba. Beda dong. 129,06. Apa hanya? Beda 129,06. Oke, nah 129,06. PR-nya itu berapa? 1,3860. Nih miskonsepsi ya. Kalau 1,3860 tuh ya udah 1,386 aja sebutnya. Jangan 1,3860 apa atau 3860. Karena nanti bakal bingung gedean mana 1,386 dengan 1,3860. Bingung kan pasti gedean mana? Karena kalau udah di belakang koma itu disebutnya satuan-satuan aja udah. Karena untuk menghindari kekeliruan lah besaran mana, gedean mana gitu. Jadi ya gitu cara ya. Udah kira-kira ada yang mau ditanya sampai sini? Lanjut, Dra. Sip. Oke. Di sini kalau ada yang mau nanya langsung resen aja ya. Di sini kan kita masih banyak nih yang belum diketahui, misalkan H2, PR, H2S, PR2S, H4S, PR4S gitu kan. Oke, di sini untuk cari mereka itu pertama kita dari perbandingan tingkat keadaan 1 dan 2 dulu. Jadi kan bisa dibilang ya PR2 per PR1 sama dengan P2 per P1 kan. Balik lagi ke yang awal, perbandingan rasio kompresi P2 per P1 sama dengan 3. Nah, jadi ini langsung aja kita masukin PR2, karena PR2 ini yang mau kita cari di sini, sama dengan P2 per P1 dikali PR1. Oke, di sini kan langsung aja kita masukin ya angkanya. P2 tadi berapa tuh? Besarannya 3 ya? 3 sorry. Ini nih P2 per P1 nih yang dari rasio kompresi ya, bukan dari 3 bagi 1 ini bukan ya. Dia dari rasio kompresi yang ini. Tadi ini titikin dulu. 3 dikali PR1 besarannya berapa nih? 0,9182. Coba ini berapa nih hasilnya? Itu tadi 3 dari mana, Dra? 3 itu kan nih, kan ada kita kan buat nyari PR2-nya itu kan dari rasio kompresi kan. Sedangkan di sini kita diketahui dari soal kalau misalnya bisa dibaca tuh if the compressor pressure ratio is 3. Jadi ini rasio kompresi tekanannya itu tuh 3. Berarti kan P2
sama P1 dong. Karena kan kompresi itu kan terjadi di kompresor dong. Jadi P2 per P1 sama dengan 3. Sesuai yang di soal ini. If the compressor pressure ratio is 3 and the turbine inlet temperature. Nah, ini kata kunci di rasio. Gitu. Oke, Jera. Aman ya. Ini tanggal rasio. Oke, coba 3 kali 0,9182 berapa? 2,7546 Zra. 2,7546. 7546. Kita ini aja ya, kita buletin jadi 755 ya. 7546. Ya, oke. Terus PR2 ini kan kita udah dapat kan. Jadi tinggal kita isi aja dulu. 2,755. Ambil dari sekitar segitu ya. Nah, di sini kita mencari H2S. H2S itu caranya gimana? Mencari H2S. Oke, kita turun dulu. Di sini kita pakai yang namanya interpolasi. Oke, di sini. Ya. Di sini kita bandingin PR sama si H-nya. Karena kan variabel yang diketahui kan 2 itu aja kan untuk mencari si H2S ini. Gitu. Oke, pertama kita pakai nih, kita coba lihat lagi di tabel A22E. Yang dimana kalau kita cari PR yang 2,755 itu ada di antara suhu 640 sama 660 derajat Celcius kan? Iya enggak? Iya, Zra. Oke. Nah, di sini kita bandingin sama H-nya. Berarti di sini untuk H-nya itu di sini kita tulis saja dulu ya. 2,755. Di sini yang mau kita cari asumsikan sebagai X. PR di sini kan berarti kan dia ada di antara 2,514 sama 2,801. Terus di sini ada H1 berapa besarannya itu 153,09 sama 157,92. Oke, guys. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi ini interpolasi ini sebenarnya caranya gampang. Yang tengah dikurangin ke atas untuk yang pertama berarti kan bisa kita tulis kayak gini. X min 153,09 per 157,92 dikurangin 153,09 sama dengan 2,755 yang kita mau cari ini dikurangin 2,514 per 2,801 dikurangin 2,5 ya Allah 2,514. Coba nih dihitung dulu nih berapa nih. Yang 157,92 dikurangin 153,09 berapa?
4,83. 4,83. Oke. Terus di sini 2,755 dikurangi 0,514 berapa? 0,241. 0,241. Oke. 2,801 dikurangi 2,514. 0,287. Oke, 0,287. Nah, di sini kan kita kan cuma mau cari si X-nya aja kan. Di sini kita langsung aja bisa jadiin kayak gini. X sama dengan 0,241 per 0,287. 4,83-nya kita pindahin ke sini, jadi dikali 4,83. Di sini karena dia kurang, jadinya ditambah 153,09. Coba nih berapa nih? 157,1. 157,14 ya. Iya, 14. Satuannya BTU per pound. Nah, dapatlah H2S-nya. Kita lanjut ke yang 4S. Sabar kita ya. Sub X. Oh, gini. Wow. Oh, sorry. Ini kita masukin ke sini ya. Kita lanjut lagi ya. Ada. Sekarang kita mau nyari yang PR4. PR4 nyarinya juga sama. PR4 per PR3 sama dengan P4 per P3. PR4 itu kan kita tahu pasang dari yang tabel kita bikin tadi itu PR4. Oh, sorry. Kan kita nyari PR4 ya, kita bikin persamanya dulu. PR4 sama dengan P4 per P3 sama sorry. P4 dikali P4 dibagi P3 rasionya dikali sama PR3. Nah, ini kan seperti yang kita lihat di yang diketahui ya, P2 per P1 sama dengan 3, P4 per P3 itu sama dengan sepertiga. Kenapa? Karena kan kalau dari P2 ke P1 itu kan dia kan P1 ke P2-nya itu kan dia ke atas ya. Kalau P3 ke P4 itu dia ke bawah. Jadi dia kebalikan dari 3, berarti kan sepertiga kan gitu kan. Berarti di sini langsung aja kita tulis sama dengan 1/3 dikali berapa? PR3-nya tadi 1,386 ya. Sama dengan berapa nih? 0,462. 0,462. Oke. Ini udah kita tahu lah ya soalnya diambil dari mana ya.
Ya, lanjut aja kita sekarang untuk mencari H4S. Nah, ini kita mencari H4S, caranya sama, interpolasi juga. Jadi ini sebenarnya ya kita ambil dari soal-soal yang udah pernah kita kerjain sebelumnya. Di sini kita hanya mereview saja. Baru ini sama lagi perbandingannya antara PR dan si H-nya. Nah, kita kan tadi dapat nih 0,462 ya kan? 0,462. Di sini yang mau kita cari X. Kita lihat di tabel PR yang 0,462 itu di antara berapa? Oh, 0, berapa? Kalau 0,462 ini di antara berapa sama berapa? 0,4061 sama 0,4858. Sip. Share. 0,4061 dan 0,4858 ya. Iya. Oke. Di sini kita lihat lagi, hanya berapa kalau misalkan di PSD itu? Oh, 90,75. Dan berapa tuh? 95,53. Oke. Di sini kita dapat X min 90,75 per 95,35 53 dikurangin 90,75 sama dengan 0,462 dikurangin 0,4061 per 0,4858 dikurangin 0,4061. Coba nih berapa nih? 4,78. 4,78 yang ini ya? Iya, Jel. Sip. Oke, yang ini berapa? Pembilangnya? 0,0559. Oke, 0,55 0,0 sorry. 0. Oke, sama 0, berapa nih? Semangat. 0,0797. 0,0797. Ya. Iya, Jel. Oke. Berarti langsung aja di sini. X atau ya bisa kita bilang H4S lah. X itu sama dengan 0,0559 per 0,0797 dikali sama 4,78. Ini kita kesini dulu, baru yang plus yang minus ini kita tambahin di akhir. 90,75. Coba dapatnya berapa nih H4S? Sama dengannya 94,10. berapa? 94,10. 94,10. Iya. Oh ya udah. BTU per pound. Oke, berarti kita dapatnya di sini ya. Tadi berapa nih? Untuk si PR itu 462. Ini berapa? 90,1 tadi ya? Itu berapa sih? Ya, oke. Ini kita udah dapat semua yang kita pengen cari tahu.
Langsung aja kita kerjain yang ditanya. Udah cycle, terus ada Q in, ada COP. Nah ini kita nyari si A-nya itu dari A itu rumusnya W dot cycle atau kerja siklus sama dengan M dot dikali H2S min H1 dikurangin H3 min H4S. Ini kayak gini ya. Ini, nah, jadi kerjanya yang ini aja dulu, yang di dalam kurungan dulu, baru dikali sama si M dot-nya. Nah, habis ini nih kita nyari si M dot ini dalam satuan ini dulu ya, dalam satuan pound per minute. Oke, sebentar. Ini kita lanjut ya. Sebentar. Oke. Oke, kita lanjut ya. Di sini kan sorry. Siapa? Jadi si yang M dot di atas ini nih kita apa ya? Atasnya ini kita ganti. Jadi sebenarnya bukannya kita ganti sih. Ini sebenarnya nih bisa bilang kayak AV1 lah. Jadi ini kita cari jadinya untuk M dot-nya ini M dot sama dengan AV di tingkat ada 1 dan terus kita di sini juga ada P1 dikali P1 per ini ada konstanta apa sih ini pokoknya ada deh suatu konstanta gitu R apa ya konstanta pokoknya ada suatu konstanta deh pokoknya ada R ini maaf lupa ya ini kita bagi sama si M kita bagi sama si T1 di sini kan saya kan AV1 nya itu kan 50
feet kubik per second kan. Terus karena kita mintanya ini dalam pound per minute, jadi kita ubah dulu ke dalam bentuk 60 second per menit. Ini kita apa ya, pengubahnya ya, pengubah satuannya. Karena kan di 1 menit itu kan ada 60 detik kan. Terus di sini kita ada lagi untuk si taruh ini gitu terus dulu ya. Ini ada si 1545. Ini dia satuan ya. Feet on force. Di sini dia satuan juga 28,97 pound tremor kali cuma 480 derajat tremor. Ini kan bisa dicoret ya. Yang ada dulu bisa kita coret ini sama ini. Terus, nah ya udah sih. Converse tuh sama aja kayak Newton sebenarnya ya. Newton. Terus di sini kita ubah lagi. Di sini ada untuk mengubah si fitnya nih. 14,7 converse per inch square. Ini buat kita eliminasi si ininya. Nah, oke. Sini si fitnya ini bisa kita coret yang di sini jadi pangkat 2, sisanya. Terus di sini kita ada ubah lagi 144 inch square per feet square. Nah ini kan ya udah langsung dicoret aja, ini kan karena feetnya sisa 2 kita coret. Terus ada inch square ini coret. Ya udah berarti ini kan ini ada sisa angkanya doang kan. 50 dikali 60 dikali 14,7 dikali 144 per 1545 dibagi 28,97 dikali 1480 derajat tremor. Nah ini karena dia dibagi per poundnya itu dia ntar jadi naik. Nah ini juga nih ada second dan 60 second. Nah kita coret. Pokoknya nih hasilnya jadinya untuk M dotnya dulu ya. M dotnya ini jadinya 248 pound per minute gitu. Nah di sini kita baru ketemu M dotnya doang. Kita langsung masuk lagi ke W dot cycle-nya, kerja siklusnya itu dua 248 pound per minute. Ini gue usah di ini lah ya. Kali sama tadi kan kita balik lagi ke rumus awalnya ya. H2S itu tadi kita ketahui besarannya itu 157,14 ya. Dikurangin 114,69. Oh ya ini sorry. Ini kurung gede dulu. Masih H3 berapa tadi? H3 129,06 dikurangin tadi H4S itu 94,01 ya. Oh sorry, iya 94,1. Thank you. 94,1. Coba berapa nih?
Yang dalam kurung 7,49. 1848 BTU per menit. Oh ya, ini kan karena satuannya, ini kan hanya itu kan satuannya BTU per pound ya. Nah, ini kita coret aja. Pound, kita coret. Jadi dapat kan satuannya BTU per menit kan. Makanya ini kita di embed ini pakai satuan pound per menit. Karena biar nanti di satuan akhirnya itu bisa BTU per menit. Gitu. Gua tadi dapatnya 1848. Nah, ini 1848 itu kan ini kan dari yang tugas itu yang di sininya ini salah nih. Coba dihitung ulang aja deh. Berapa? Soalnya kan kalau yang sebelumnya tuh sahabat ada salah ngitung dapatnya 93,97. Itu ada salah ngitung. Tolong dihitungin guys, kalau guys. Sembilan satu ya. Oke, di sini dapatnya 1857,52. Ada yang beda nggak? Sama-sama. Oke. Iya udah, berarti ini. Sorry. Kita nambah halaman lagi. Lanjut ke B. Di sini kita cari Q in. Ini apa sih tadi kalau dari salahnya itu kapasitas refrigerasi ya. Kapasitas refrigerasi itu dia Q in. Q in itu dia rumus ya. M dot dikali H1 min H4S. Kenapa H1 min H4S? Karena bisa kita lihat lagi di diagramnya ini. Karena kan dari sini deh, dari skemanya. Kan dari patesnya ini kan ada lewatin heat exchanger dulu, baru ke tingkat keadaan satu kan. Ya dimana heat exchanger-nya ini dia tuh Q in, menerima panas gitu. Sedangkan kalau heat exchanger yang di atas ini dia Q out, mengeluarkan panas gitu. Nah yaudah, berarti kan kita Q in, berarti kan yang masuk itu tadi yang di H4 ke H4S ke H1, yang tingkat keadaan 4S ke tingkat keadaan 1 gitu. Jadi langsung aja. Di sini tadi kita dapat M dotnya itu berapa guys? 248 ya. LB per menit dikali dalam kurung 157,14 114, 4S berapa tadi? K1-nya tadi berapa? 149. 114,9. Oh, salah ini H2S. (114,69) yang siapa nih? H4S berapa tadi? 94,1 ya? Iya. Oke. Sebenarnya berapa nih guys? Ini dia satuannya BTU per pound.
Berapa nih? 5106,32. 5106,32. Iya. Ini satuannya BTU per menit. Oke. Untuk yang C itu kita cari COP. Nah, di mana dia itu simbolnya mirip kayak beta ya. Sorry. COP itu kita bisa dapatkan dengan Q.in per W.cycle. Dengan tadi Q.in-nya berapa? 5106,32 per W.cycle-nya berapa tadi? 1857,52. Ini kan karena ada satuannya sama-sama BTU per menit. Ini BTU per menit. Berarti ini kan dia gak ada satuannya kan? Ya emang coefficient of performance dia gak ada satuannya karena dia satuannya ya udah tingkat performa aja. Tingkat performa berarti kan ini coba nih berapa? 5106,32 dibagi 1857,52. 2,74. 2,74. Iya. Oke. Ya udah dapat coefficient of performance itu 2,74. Dan selesai. Untuk nomor 1 masih ada berapa nomor lagi nih? 2. Ya masih ada 2 nomor lagi lah. Kira-kira mau break dulu atau langsung lanjut nih? Lanjut. Lanjut. Ada deh 2 menit ya. Bentar. Oke. 10 menit. 10 menit. Kelamaan. Oke, kita lanjut. 2 menit aja ya guys ya.
Nah, ini kan soal gas ideal ya. An ideal gas mixture has a mass composition of 65% of nitrogen, 20% of oxygen, 10% of hydrogen, and carbon dioxide. What is its composition in a molar basis? Jadi ini sebenarnya ada satu campuran gas ideal yang dimana di campuran gas ideal tersebut terdapat 65% nitrogen, 20% oksigen, 10% hidrogen, dan sisanya itu karbon dioksida. Nah, yang ditanyakan di sini adalah komposisinya dengan satuan molar. Sebenarnya ini materi SMA sih sebenarnya. Cuman kita lanjut aja. Pertama kita yang bisa kita lakuin itu gini. Pertama kita asumsikan dulu. Ya ini massa gas idealnya itu atau bisa dibilang ya massa gas ideal lah ya. Massa gas ideal aja. Idealnya itu sama dengan 100 gram. Kenapa kita ambil 100 gram? Karena kan ini kan dia pakainya persenan ya. Kan persenannya itu paling tinggi 100% ya kan. Nah, terus di sini karena kita udah asumsiin masanya itu 100 gram, selanjutnya itu yang bisa dikerjain adalah dengan misalkan dengan cari masing-masing massa dari tiap senyawanya. Kita mulai dari nitrogen dulu deh. Sama dengan ini kan 65% ya. 65% dikali 100 sama dengan 65 gram. Terus di sini ada massa dari O2 atau oksigen sama dengan 20% dikali 100 sama dengan 20 gram. Di sini ada M2, massa hidrogen itu dia 10% kali 100 sama dengan 10 gram. Terus di sini ada massa karbon dioksida atau CO2 ya kan. Nah, ini kita lihat lagi nih. Kali 100 tetap. Nah, di sini kan 65 20 sama 10% kan. Nah, di sini nih berapa persen? Ya udah, ini nih sebenarnya tinggal 65 tinggal 100 dikurangi 65 dikurangi 20 dikurangi 10. Berapa coba? 100 dikurangi 65 dikurangi 20 dikurangi 10. 5%, Dra. 5%. Oke. Jadi kan 5% yang dari 100 itu kan 5 gram kan. Oke. Yaudah. Ini kita dapat. Sedangkan ini kita tarik lagi yang diketahui dari soalnya itu massa molar. Misalkan dari N2 itu massa molar itu dia ambil simbolnya itu Mi dari N2 ya. 28 gram per mol. Itu yang Raisen mau nanya kan? Itu 28 atau 20? Apa? Yang MO2 itu 28 atau 20? 20, karena kan 20% dari 100. Oke. Ini yang lain kalau ada mau ditanya langsung ngomong aja ya. Ya, sudah. Sip. Oke, di sini kita berdasarkan soalnya aja, massa molar dari oksigen itu 32 gram per mol. Terus ada H2.
itu 2 gram per mol. Di sini ada CO2 44 gram per mol. Nah, ya udah. Ini kan berarti kan tinggal kita untuk cari komposisi dalam basis molar gitu kan. Berarti kan komposisi per tiap senyawanya dalam satuan molar. Ya udah tinggal gini aja sih sebenarnya. Komposisi tiap senyawa dalam molar. Oke, berarti untuk N2 jadi kita nyari mol totalnya dulu ya. Oh ini berarti ntar ini di akhir, sorry. Ini kita nyari mol total. Kalau untuk N2 itu dia berarti 65 gram seperti yang kita udah hitung di atas. 65 gram dibagi massa molar itu 28 gram per mol. Ini kita coret-coret karena ini dia di bawah. Pernya lagi berarti kan ini tinggal sisa 2,32 mol. Terus di sini ada O2 udah tinggal 20 gram dibagi massa molarnya berapa? 32 gram. Sama dengan di sini 0,625. Terus ada H2. Ini ada 10 gram per 2 gram. Sama dengan 5 mol. Di sini ada sini ada 5 gram bagi 44 gram per mol sama dengan 0,114 mol. Udah, sebenarnya gini aja. Berarti kan komposisi mol per tiap senyawa itu N2 berarti kan 2,32. Komposisi mol O2 di campuran senyawa itu kan 0,625, ini 5, ini 0,114. Ya udah sih sebenarnya itu aja. Ada yang mau ditanya lagi? Yes. Nah, itu kalau asumsinya nggak 100 bisa. Ini kenapa di sini pakainya 100 karena maksudnya kalau misalkan kita mau pakai selain 100 gitu ya. Ya kan tadi yang nanya. Apa sih? Ini mau pakai komposisinya selain 100 gitu ya. Tadi pengennya. Iya. Sebenarnya boleh-boleh aja. Cuman kan karena ini kita mainnya persenan dan persenan itu kan dia angka tertingginya kan 100 kan. Berarti di sini kita pakainya 100 saja karena ya biar gampang aja sih sebenarnya. Gitu. Oke, makasih Jira. Aman ya. Oke. Jira, coba lihat yang tadi Jira bentar aja. Boleh. Yang mana nih? Yang atas. Ya, ini buat SS. Gak usah di SS, ntar dikirimin kok. PDF-nya, selalu aja.
Gokil Ajis. Jera, boleh dijelasin nggak? Singkat. Jelasin singkat lagi, Jera. Oke, gini. Ini kita kan soalnya itu kan suatu campuran gas ideal memiliki komposisi massa 65% nitrogen. Oke, berarti kita tulis nih 65% nitrogen, terus ada nitrogen 20%, ada oksigen 10%, dan sisanya itu karbon dioksida. Nah, sisanya kenapa di sini 5%? Ya udah tinggal 100% dikurangi 65, dikurangi 20, dikurangi 10. Berarti sisa 5% kan? Oke, di sini kita punya asumsi massa gasnya itu 100 gram. Kenapa di sini kita bikin asumsi massa gasnya itu 100 gram? Karena persenan itu tertinggi itu kan di 100% kan. Nah, ini biar kita ngitungnya gampang ya udah pakai 100 gram aja gitu. Jadi kayak misalkan nih, untuk massa nitrogennya itu ya udah 65% dikali 100 berarti kan 65 gram. O2 20% kali 100 20 gram gitu. Nah, di sini ada MI. MI itu adalah massa molar, molecular weight, seperti yang dijelaskan di soalnya. Untuk massa molar nitrogen itu 28 gram per mol, oksigen 32 gram per mol, H2 itu 2 gram per mol, dan karbon dioksida itu 44 gram per mol CO2. Nah, sedangkan yang diminta dari soalnya itu kan komposisi dalam basis molar kan. Nah, ya udah berarti ini kita nyarinya itu untuk si siapa sih namanya nih? Tiap senyawanya kita cari dulu. Misalkan nitrogen, nyari mol tiap senyawanya itu gimana sih? Ya udah tinggal massa senyawanya dibagi massa molarnya. 65 gram dibagi 28 gram per mol sama dengan 2,32 mol. Oksigen itu tinggal 20 gram dibagi 32 gram per mol sama 6,25 mol, seterusnya. Nah, di sini hampir lupa. Yang diminta itu kan dia komposisi dalam molar basis molarnya kan. Ini sebenarnya kita tinggal tambahin aja sih. Berarti kan komposisi molar. Berarti tinggal .32 tambah 0,625 tambah 5 tambah 0,114 sama dengan 8. Aduh, 8 yang lagi gini lagi. Nah, ini hasilnya. Tadi yang Ryzen ada yang mau nanya lagi? Itu 10 bagi 20 0,5 atau 5? 10 Yang di H2. ini 10 gram, sorry ya. Ini tulisannya emang agak ini. 10 gram dibagi 2 gram per mol. Gitu. Sorry kalau saya emang tulisannya agak kacau ya. Jadi gimana nih, nomor 2 udah cun belum? Nanya lagi boleh, silakan. Gerak. Yuk. Ini soal tahun kemarin ya, Jera. Kenapa? Apa Ton? Ini soal tahun kemarin ya. Enggak sih, ini nyari soal dari modul aja. Ini pernah dijelasin nggak sih? Ini jujur gak tahu ya, soalnya ini kalau di kisi-kisi itu kan ada 3. Ada siklus refrigerasi, terus ada gas ideal, sama psikometrik. Nah, ini nih yang gas ideal. Gas ideal tuh salah satu contoh soalnya kayak gini, cuman ya mohon maaf karena pas kita lagi berhalangan hadir ke kelas, jadi untuk gas ideal lagi nggak masuk. Jadi untuk materinya itu yang saya dapat sih untuk saat ini ya soal seperti ini gitu. Ada yang mau nanya lagi? Nanya sih, Jera. Boleh.
Jadi kemarin materi terakhir itu yang gas ideal ya, yang contoh soalnya kayak gini. Ini salah satu contoh soalnya di seperti ini. Cuman ada tipe soal yang lain. Sebenarnya ada tipe soal lain yang ya agak lebih rumit sih. Cuman karena di sini ya ada berbagai keterbatasan lah untuk. Jadi ini kita ngejabarin aja untuk salah satu tipe soalnya itu seperti ini gitu. Oke, makasih Sera. Ya. Ada yang mau nanya lagi boleh? Oke, kita lanjut ke soal terakhir ya. Bisa. Oke. Nah, ini kan soal terakhir ini yang ini ya tugasnya ya. Nah ini ya udahlah langsung aja kita coba bahas ya. Moist is Celsius. Jadi ada apa ya? Moist itu seperti embun air, embun udara masuk ke suatu saluran pada suhu 10 derajat Celcius dengan humidity itu kelembapan 80%. Dan volumetric flow rate itu laju aliran volumetriknya lah sebesar 150 meter kubik per menit. Campuran tersebut dipanaskan selama itu mengalir dan keluar pada suhu 30 derajat Celcius. Tidak ada moisture itu apa ya? Nggak ada apa ya? Nggak ada uap lagi lah, nggak ada uap lagi yang ditambahkan ataupun diambil. Nah, dan campuran dan tekanan campuran itu konstan pada 1 bar. Untuk operasi steady state, tentukan rate of heat transfer itu bisa langsung aja ya kita rate of heat transfer dalam satuan kilojoule per menit dan B itu humidity, kelembapan relatif pada saat keluar. Perubahan kinetik dan potensial perubahan energi potensial dan energi kinetik bisa diabaikan. Ya ini seperti biasa aja sih untuk asumsinya. Ini kita mulai dari diketahuian dulu. Diketahui. Mungkin segini aja kali ya. Ini kan pipa ya. Kita gambar ulang lagi aja. Ini sebenarnya udah ada gambarnya sih di sini. Ini udah cukup mewakilkan apa yang udah diketahui, cuman ya udah apa-apa. Di sini kita bahas lagi aja. Ini kan ada masuk low kecuali ada keluar, ya kan? Nah, yang masuk ini dia AV1-nya itu ibaratnya volumetric flow rate-nya inilah 150 meter kubik per menit, T1 sama dengan 10 derajat Celcius, dan humidity-nya atau kelembapannya itu 80%. Nah, untuk yang keluar ini, dia cuma diketahui temperaturnya 30 derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan itu adalah si rate of heat transfer, itu Q CV-nya dan relative humidity at the exit, kelembapan pada saat posisi keluarnya ya. Ini sama dengan berapa? Ini yang ditanyakannya ya.
Terus ini ada q.cv. Nah, ini yang pertama kita cari tahu q.cv-nya dulu, baru kita cari si kelembapannya dulu. Kelembapan itu si B, q.cv itu si A gitu. Nah, di sini ya kita untuk skemanya kita perjelas lagi aja. Di sini ada batas sistem. Karena di soal diketahui campuran tersebut dipanaskan selama dia mengalir, berarti kan dia tandanya ada kalor yang masuk dong. Nah, gitu. Jadi sini udah mewakili apa yang diketahui sama ditanya. Tinggal ya seperti biasa asumsinya seperti yang dikasih tadi soal. Steady state. Dan EP dan EK sama dengan 0. Nulisnya jangan kayak gini ya. EK sama dengan EP sama dengan 0. Nulisnya jangan kayak gini. Karena ini bakal menimbulkan persepsi kalau misalkan energi kinetik itu sama dengan energi potensial. Sebenarnya enggak. Ini kita abaikan aja, bukan kedua tersebut tuh sama, enggak. Gitu. Nah, ini seperti biasa ya, untuk di soal kita harus bikin juga si skematiknya dan si diagramnya. Ini diagramnya kita coba gambar lagi aja deh. Sebenarnya ini ya diagram ini ya. Jadi kita gambar aja. Ini ada TV ya, diagram TV. Jadi grafiknya seperti ini. Lalu ada di sini. Nah, di sini ada suhu 1 tuh 10 derajat Celcius. Di sini ada 30 derajat Celcius. Nah, kita bandingin lagi aja. Di sini kan ada apa ya? Bisa bilang ini tekanan gas di T2. Sini juga ada tekanan moisture-nya di T1. Nah, di sini ini juga ada. Ini mohon maaf ya teman-teman, ini masih jujur masih belum terlalu paham juga, cuman yang pasti dia gambar diagram itu seperti ini. Ini posisi 1, ini posisi keduanya. Ini pressure V-nya. Oke. Jadi ini kita skema ada gambar, diagram TV juga ada gambar, langsung aja kita berjalan soalnya ya. Ini teman-teman, untuk di A-nya dulu ya. Nah, Q.cv itu kan sama dengan M dot dikali H out M dot dikali H in, ya kan? Jadi ini kita bisa campurkan aja lagi. Jadinya MA2 sorry A2 dikali HA2 tambah MV2 dikali HV2 kurung dikurangin MA1 M dot A1 dikali HA1
dikali embed. Sorry ini MV ya. Oh ya, MV 1 dikali HV 1. Ini bisa kita jabarin lagi rumusnya dengan M dot A ya yang tadi sebenarnya sama aja dikali HA2 min HA1 tambah M dot V dikali HV2 HV1 dikurangin HV1. Oke, di sini kan kita udah dapat rumusnya ya. Jadi kita tinggal bukannya tinggal sih, cuman di sini kita perlu cari tahu dulu HA1 HA2-nya berapa, HG1 HG2-nya ini berapa gitu. Ini kita bikin dulu seperti biasa. Oke. Nah, ini pertama ada temperatur dulu ya. Nah, ini kita temperatur itu harus dalam satuan Kelvin. Ya, oke. Pak, gini, kan ini kan di ada T1 ada T2 kan. Dia ini masih dalam bentuk derajat Celcius. Di sini kita not aja dulu deh. Untuk dari derajat Celcius ke Kelvin itu perlu ditambah 273 baru sama dengan Kelvin gitu. Berarti ini misalkan 10 derajat Celcius ya tadi T1-nya. Berarti kan T1-nya itu 10 derajat Celcius ditambah 273 sama dengan 283 Kelvin dan 30 derajat Celcius ditambah 273 itu 303 Kelvin. Oke, nah di sini kita cari tekanan gas 1 dulu kali ya. Gas. Tekanan gasnya dulu. Nah, tekanan gas ini bisa kita cari di tabel A2. Ini kan karena tabel A2 itu dia pakai derajat Celcius kan. Makanya di sini 10 derajat Celcius itu kosan di tabel A2 itu dia tekanannya pada ini 0,01228. Nah, untuk si tekanan gas yang keduanya itu dia konstan kita lihat di tabelnya itu 30 itu nol koma 04246. Nah, terus di sini ada HA1.
dengan satuan kilojoule per kilogram. Ini seperti biasa ya, kita bisa cari nah, HA itu dia kalau misalkan kita lihat di modul ya, sebenarnya itu dia ya kurang lebih sama aja. Bisa dibilang sekitar sama aja kayak 283, di sini berarti dia 303. Anggaplah sama gitu ya. Nah, terus di sini ada HG. Oh, ini sorry, ini HA, bukan HA1 ya, tapi ini HA. Dan di sini ada HG dengan satuan sama juga kilojoule per kilogram. Nah, di sini ada, kalau misalnya kita lihat di tabel A2 lagi, pada suhu 10 derajat Celcius itu HG-nya senilai berapa di tabel A2? HG-nya berapa di suhu 10 derajat Celcius? 2519. 25 Celsius. 2519,8. Share. 2519,8. Oke, 30 derajat Celcius berapa HG-nya? 2556. Oke. Sip. Ini kita tulis dulu di tabel A2. Sebentar guys. Ya, Yup. ini HA-nya ini kok sama ya sama temperaturnya? Ya, di sekitaran segitulah sebenarnya sama aja. Kalau kita lihat di modul termodinamikanya. HG itu dari mana, Jra? HG itu di tabel A2. Itu kan yang suhu pertama itu di 10 derajat Celcius, suhu keduanya itu 30 derajat Celcius. Kita langsung lihat aja di tabel entalpi. 10 derajat Celcius di entalpi HG-nya itu 2519,8. Kenapa kita pakainya HG? Karena di sini kasusnya itu uap atau udara ya. Udara yang mengalir pada suatu pipa yang dipanaskan gitu. Makanya kan konteksnya di sini kan si fluidanya ini kan dalam fase uap kan. Uap itu kan bahasa Inggrisnya gas. Nah, makanya kita disini pakai HG gitu. Oke, makasih, Jra. Aman ya? Oke, lanjut. Atau ada yang mau ditanya lagi sampai sini? Ya, HA itu apa kira? Apa? HA itu apa ya? Itu sebentar ya. Kalau Sandi modul, kalau di modul itu apa ya? Hal itu pokoknya entalpi, cuman entalpi apa nih? Maaf ya, kurang tahu juga. Pokoknya dia suatu nilai entalpi deh. Intinya gitu. Izin ya. Untuk tahu gua HA itu entalpi air bahasa Inggris ya. Entalpi air. Entalpi udara. Oh iya. Oke. Oke, thank you ngasih tahu. Lanjut kita ke apa nih namanya? Berarti kan ini tabelnya ada gaisisma ya. Di sini kita cari yang pertama kita lakuin itu adalah partial pressure kan ya. Use the given index relative humidity and the saturation pressure. Partial pressure PA1. Berarti kan di sini kita mau cari PA1 dulu kan. Nah, ini stepnya lah. Dengan cara kita cari PV1 dulu. PV1 itu sama dengan kelembapan tingkat 1 pada tingkat kadar 1 dikali tekanan gas pada tingkat kadar 1 sama dengan 0,8 atau 80% boleh. Itu mic-nya boleh dimatiin dulu. 0,01228
Iki dipotong mas, dipotong ini 80% kita 0128. ketabrak-tabrak bor. Tadi materi yang disampaikan aku tidak kayak siji materi efek dan mouse. Aku kisi-kisi nih kayak Tommy, Berapa nih 80% dari 0,1228? 0,0098. 0,00 berapa? 98. Oke. Ini karena satuannya bar, berarti dia mesti bar ya. Nah, di sini sebenarnya baca di PA1. Yang satu itu sebenarnya bisa langsung dicari dengan 1 dikurangin PP1. Nah, satu ini dari mana? Satu itu dari sebentar ya, coba kita lihat lagi di modulnya. Oh, nih. Jadi si satu ini kan seperti yang kita lihat atau baca di soal. And the mixture pressure remains approximately constant at 1 bar. Jadi ini tekanan campuran udaranya ini dia tuh stabil atau konstan tekanannya itu pada 1 bar. Nah, jadi ini 1 bar ini ya udah dari soal gitu. Ini kita tulis saja dari soal. Dan ini satuannya bar ya. Ya udah berarti ini langsung aja. 1 dikurangi 0,0098 sama dengan berapa nih? 0,9902, bener gak? Mujra. Oke. Nah, Ini karena mesin bar ini nanti kita akan butuh nantinya untuk ubah ke Newton per meter persegi. Ini not aja dari satu bar itu sama aja dengan 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Berarti ini kan kalau kayak gini tinggal dimajuin 5 kali bakal aja kan, berarti kan 99020 Newton per meter persegi gitu. Itu masih bingung dari 0,9902 jadi 99020 nih dari mana? Ada yang masih bingung nggak? Tanya aja langsung. Oke, aman ya. Lanjut. Oke, selanjutnya ini kita cari. Kita lihat lagi di modulnya. Volume spesifik dari udara, dari dry air-nya ini. Volume spesifik itu dia simbolnya itu VA1. Oke, di mananya? Silakan. Nah, kenapa harus diubah Zra dari bar ke mm? Nanti bakal kepake buat nyari si VA1-nya ini. Karena kan kita, pokoknya si VA1-nya ini nanti kita di akhir itu pakai satuan meter kubik per kilogram. Ingat kan satuan volume spesifik? Ingat ya? Jadi kita nanti di akhirnya itu mau jadi satuan meter kubik per kilogram. Sedangkan ini kan dia masih bar kan. Kalau bar ke meter kubik per kilogram kan ya dari mana gitu. Ya ini berarti ini perlu kita ubah aja dulu ya. Tuh. Enggak? Bisa kita lanjut? Lanjut. Oke, itu berarti ya. Oke. Berarti ini PA1 bisa kita cari dengan ya sama kayak tadi ya yang di siklus refrigerasi ya. R per M dikali T1 bagi tekanan udara 1.
sama dengan. Nah, ini sebenarnya sama juga kayak tadi 8,314 Newton meter dibagi 28,97 kilogram Kelvin. Oke. Dikali T1 itu kan kalau dalam Kelvin 283 Kelvin ya. Bagi PA1-nya itu, nah di sini lah pakainya 99020 Newton per meter persegi. Nah, barulah kita coret-coret lagi caranya di sini. Aduh, yuk. Kelvin sama Kelvin coret. Newton sama Newton coret. Terus ini nah, terus sisa di atas ini kan sisa meter per kilogram. Ini biar rinci lagi aja deh. Jadi kan ada meter per kilogram dibagi sama meter persegi. Berarti ini kan bisa jadi kita tulis meter per kilogram dikali meter persegi dibagi 1. Ingat kan yang kalau misalkan pecahan dibagi pecahan, nah yang pecahan di bawahnya ini kita balik. Nah ini jadi sebenarnya ini bisa dibawa lagi bawahnya 1. Ini sama aja kayak meter per kilogram dibagi sama meter persegi per 1. Ini dia jadi kayak gini. Paham ya? Atau masih kurang paham? Ini ya tentang permainan satuan aja sih sebenarnya. Pokoknya ya gitu deh caranya. Ya. Yuk, boleh. Itu yang di atas hijau-hijau apa tulisannya? Ini, hijau ini. Itu apa itu tulisannya? Itu satuan volume spesifik. Jadi VA1 ini volume spesifik ya. Spesifik volume. Gitu. Aman ya? Lanjut. Dinsi. Lanjut nih, ya udah ini berarti ya tinggal dihitung aja ini bagi ini berapa, tinggal terus hasil dibeli ini, terus hasil dibagi ini. Ya dapat hasilnya kira kalau based on modul ya. Based on modul tuh berapa nih? 0,82. Volume spesifik ya. VA1 sama dengan lebihan. Ya. Jelasnya Yuk, boleh. 8,314 itu dari mana, Jera? Itu dia konstanta R. Oh, ini konstanta R itu apa ya? Ini saya juga lupa ingat juga coba. Coba kita searching bentar ya. Konstanta R. Oh, konstanta Rydberg. Rydberg kata apa ya? Bukan. Konstanta R, pokoknya residual. Konstanta R residual. Nah nih, coba kita share screen nih. Present something else, window, contact. Nih. Ini dia, kelihatan nggak? Konstanta residual si R itu. Ini Ya, berarti ya emang dia satuan gitu. Ya, oke. Oke, lanjut ya. Sip, lanjut.
Sorry, ini kita buka lagi. Indo tetap. Kelihatan lagi ya. Oke. Di sini kita belum selesai, masih kita lanjut. Semangat ya, semangat. PA1. Nah, di sini kita nyari M.A ya. M.A. Massa aliran udaranya itu dengan cara, kalau misalkan kita lihat di soalnya itu, dengan cara membagi AV1 per VA1 sama dengan 150 meter kubik per menit lagi sama 0,82 meter kubik per kilogram. Nah, ya udah ini kan seret, ya kan? Ya udah berarti dia jadinya tinggal dibalik aja satuannya. Karena kan sama aja kayak 1 per menit dibagi 1 per kilogram sama dengan 1 per menit dikali kilogram yang 1 sama dengan kilogram per menit toh. Ya kan? Ya gitu aja untuk si satuannya. Ya. Oke. 2,9. 100 berapa? 82,9 ya? 182. Yuk. Oke. Di sini kita udah dapat. Sekarang kita cari, sebentar kita lihat lagi modulnya. Humidity ratio, apa nih, rasio kelembapannya lah. Bisa kita cari dengan, ya ini simbolnya mirip omega sih sebenarnya. Ini sama dengan 0,622, yang dimana 0,622-nya ini dia sebuah, ya konstan aja. Jadi rumus aja sebenarnya. Dikali V1 per PA1 sama dengan 0,622 dikali dalam kurung PV1-nya tadi kita dapat 0,0098 dibagi 0,9902. Oke. Dapat ya, dapat sekitar 0,00616 kilogram per sorry. Undur ya Allah. Jadi satuannya sebenarnya pokoknya dia akhirnya di kilogram mana kilogram yang atas itu vapor, yang di bawah itu dry air. Mereka kan pakai 1 per PA1 ya, jadi ya udah sebenarnya tinggal dicatat aja. Jadi kan karena rasio itu gak ada satuannya udah, berarti rasio kelembapannya itu 0,00616 ya, atau sama dengan 616 per 10 pangkat 5 lah. Nanti bisa kalian kecilin. Nah ini nih, kalau untuk rasio kan kayak gini kan. Sini kita lanjut baru ke akhiran. Ya, ini kita tambah halaman aja lagi ya. Nah, ini kita baru kedapatan buat nyari si Q.CV-nya. Atau bisa dibilang
si apa nih kalau dari soalnya? Buat nyari rate of heat transfer, ya kayak laju aliran panasnya lah, dengan simbol Q.CV sama dengan kita tulis lagi rumusnya M.A dikali HA2 min HA1 tambah rasionya dikali Hg2 min Hg1. Nah, ya udah langsung aja kita masukin M.A itu kita dapat tadi 182,9 dikali ini apa? HA2 tadi ya Allah, jelek banget tadi. Ya 303 kurang 283 ditambah ini tadi 0,00616 dikali dalam kurung 2 556,3 dikurangi 2519,8. Oke. Jadi ini langsung aja ya, nanti kalian tinggal hitung aja, nanti di satuannya dapat 3177 kilojoule per menit. Nah ini untuk si A-nya. Coba untuk A ini ada yang mau ditanya nggak? Nomor 3A. Ini sisa 3B gak banyak kok. Ada yang mau ditanya nggak? Untuk nomor 3A-nya ini. Algebra. Oke. Ini lanjut yang B-nya ya. B-nya ini sebenarnya agak sulit lah. Sebenarnya untuk B itu kan yang ditanyain kelembapan pada tingkat keadaan 2-nya kan. Jadi ini sebenarnya tinggal PV2 bagi PG2. Sama dengan 0,0098 dibagi 0,04246 sama dengan 0,231. Ya, atau bisa dibilang untuk kelembapannya yang keduanya ini sama aja kayak 23,1%. Dah, selesai? Gitu aja. Dah, ada yang mau ditanyain nggak? Sampai sini. Ada yang mau ditanyain? Ada yang masih kurang jelas? Mau dikit Dra, atas Dra. Kenapa? Scroll dikit ke atas. Mau nyatet ya? Atau gimana? Atas dikit tuh yang mana maksudnya? Itu yang tadi. Ini. Sebenarnya gak usah di SS sih. Ini nanti bakal dibagi juga kok. Jadi gimana? Masih ada yang mau ditanyakan? Dra, mau nanya Dra. Boleh. Itu yang nomor 3A-nya itu nyari QW itu mesti diapalin ya rumusnya? QCV. Ya, Iya, in case kita di lembar soalnya gak dikasih rumus ya mau gak harus kita hafalin. Ini sih sebenarnya hafalinnya jangan dihafalin tapi dikonsepin aja kayak dipahamin aja sih. Insya Allah bisa. Nah jadi kan kalau kita lihat di rumus awalnya nih ya. Ini sih jadi si M.V-nya ini ya sebenarnya sama aja kayak rasio kelembapannya. Gitu. Boleh, silakan ditanyakan jika ada yang masih ingin ditanyakan. Tadi coba ulangin yang di ini Dra, yang di Japri skemanya itu, yang gambar diagramnya. Oke, boleh. Oke Dra. Boleh ya.
Skema ini ya? Atau diagram TV-nya? Diagram TV-nya aja. Nah, kalau diagram TV ini jujur maaf ya masih belum terlalu mudeng juga. Cuman dia ini kayaknya yang diambil nih seperti biasa. Ini ada si bukitnya, di sini ada garis untuk temperatur satunya, di sini ada garis untuk temperatur duanya, di sini ada tingkat keadaan satunya, di sini ada tingkat keadaan dua, yang dimana dia itu meningkat temperatur karena kasus di soalnya ini pipa tersebut dipanaskan, benar kan? Nah, jadi ya dia temperaturnya naik. Dimana kalau misalkan suatu udara temperaturnya naik, maka dia volumenya itu juga semakin besar gitu kan. Kan ya seperti hukum massa jenis udara, semakin dingin maka volumenya itu semakin kecil kan. Kebalikannya, jika suatu udara itu dipanaskan, maka massa jenisnya itu bukan massa jenis, volume itu semakin gitu. Jadi ini sebenarnya Oh gitu, makasih. tingkat keadaan 1, terus tingkat keadaan 2. Ya udah, gitu aja sih sebenarnya. Angela, ada makanan nggak? Enggak ada. Indrami. Eko ah. Siapa itu minta makanan? Enggak ada makanan, ada itu terus di sini. Asupan ini, asupan. Apa? Ditanyakan, silakan. Infokan yang ada tan termo lengkap sih. Help bener ini. Butuh medkit. Itu nanti kita bahas setelah kita tutup tutornya aja kali ya. Coba terkait dengan tutorial kali ini masih ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Bisa, ada pengen nanya, Zra. Boleh. Itu kan yang rumus awal tuh MV dikali HV2. Tapi tadi di rumus akhirnya kok jadi HG gitu ya? Kok enggak sempurna gitu, coba lihat ya. Oh, yang ini ya, yang kenapa dia jadi HG ya? Iya. Nah, itu kalau misalkan kita lihat di modul, itu kalian gak usah punya ada megang modul termodinamika, halaman 770. Nah, itu dia sebenarnya dijelasin. Dia bukan ngejelasin nih, dia kayak ngejabarin aja. The specific enthalpies of the water vapor are found using HV equals to HG gitu. Jadi sebenarnya di sini tuh kasusnya kalau misalkan kalian lihat di ini kita katakan ya. Modul termo halaman 770. Itu pokoknya ada menyatakan kalau misalkan HV di sini itu bisa ibaratnya bisa disetarakan lah dengan si HG-nya ini. Makanya dia untuk di rumus awalnya itu dia HV HV. Nah, makanya dia di rumus akhirnya itu dia jadi HG. Karena ya ini. Iya. Makasih, Zra. Gitu. Paham ya? Paham. Ada yang mau ditanya lagi? Gak apa-apa, bebas. Boleh? Tanyakan. Coba balik ke nomor 1 deh. Gue pengen nanya. Ke nomor 1. Nomor 1 yang bagian apa nih? Yang bagian nyari way cycle. Weather cycle, oke. Kenapa? Itu kan di situ R-nya 1545 feet kan. Itu tuh konversi dari yang tadi ya, yang 831 itu ya. Itu gimana? Kayaknya sih ini konversi dari ini ya, konversi yang dari konstanta gas ideal itu ya, kalau nggak salah ya. Karena kan ini kita di sini udah pakai tabel yang gas ideal. Di sini kita untuk apa ya? Untuk konversi satuannya ini kita pakai R per M-nya ini. Jadi R-nya itu kan dia kalau nggak salah tadi tuh ada konstanta gas idealnya ya yang tadi saya tunjukin di layar. Nah itu mungkin ini nih dalam satuan Inggrisnya loh. Satuan Inggrisnya itu segini gitu ya. Mungkin nanti boleh coba Berarti ini. konversi berarti ya. Yap, betul. Kalau yang ini itu juga dari konstantanya atau gimana? Oke. Yang dua M itu sebentar ya. N ya.
Konsanta. 2897. Fit. Itu tuh sebenarnya apa ya? Air per M tuh emang udah kesatuan konstanta gas ideal gitu loh. Emang dia tuh emang kesatuan gitu. Makanya tadi yang di soal nomor 3 pakai R per M juga kan, karena dia mau ada satu kesatuan gitu. Oke, masih ada yang mau ditanyain? Feel free to ask. Ini ditanyakan. Dari saya cukup. Yang lain, kalau cukup, 3 orang bilang cukup, saya cukupkan. Cukup Dra. Cukup Dra. Satu lagi. Cukup. Oke. Cukup, Dra. Oke. Ya, sekian ya untuk tutorial termodinamika teknik 2 untuk UAS-nya malam ini. Saya doakan semoga kita semua sukses dalam UAS besok. Kita up semuanya ya. Amin. Amin ya Tuhan. Amin. Oke. Ini sebelum kita tutup ya. Sebelum kita tutup, jangan keluar dulu. Kita mau dokumentasi dulu. Screen-nya dimatiin dulu berarti. Tetap gue meetingan atau belum? Ya udah. On cam ya, oke. Satu, dua, tiga. Oke. Ya. Satu, dua, tiga. Oke, ya udah. Mungkin sekian untuk tutorial malam ini. Semoga kita besok semua dimudahkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan atau misalkan ada yang masih kurang dalam pembahasan materinya. Mohon